Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ayo belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah menemukan channel ini, like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran 1. Kita mulai dengan belajar bahasa Indonesia ya. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Kita bisa mencari informasi lebih lanjut tentang cara merawat hewan dan tumbuhan dengan cara wawancara ya. Masih ingatkah apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Pada pembelajaran yang lalu, kalian sudah belajar membuat daftar pertanyaan dan melakukan wawancara ya. Melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan tentu sangat menarik, bukan? Kita bisa bertanya kepada orang yang lebih mengerti agar pengetahuan kita bertambah. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum wawancara? Langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. Di antaranya, langkah pertama, kalian harus menentukan topik dahulu tentang apa yang ingin kalian ketahui. Kemudian yang kedua, kalian membuat daftar pertanyaan. Setelah membuat daftar pertanyaan dengan kata tanya adik Simba, kalian melakukan wawancara. Dan setelah melakukan wawancara, kalian menuliskan laporan dari hasil wawancara. Pernahkah kamu berpetualang ke desa? Tanpa kita sadari, lingkungan alam memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Pemanfaatan sumber daya alam, tumbuhan, dan hewan. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kita bisa memanfaatkan tumbuhan dan juga hewan untuk segala kehidupan kita. Tahukah kamu bahwa pada tumbuhan itu tidak hanya daun, buah, daging, ataupun kulit yang bisa dimanfaatkan, tetapi limbah dari itu semua juga bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos itu bermanfaat bagi petani dan lingkungan. Tahukah kamu, pupuk kompos itu murah dan mudah dibuat loh. Selain itu, pupuk kompos juga sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Pembuatan pupuk kompos yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan juga merupakan salah satu upaya untuk mencintai lingkungan sekitar kita. Sekarang, ayo kita perhatikan bacaan tentang perjalanan ke desa. Kalian bisa sambil membuka buku tematika kalian ya. Teks ini ada di dalam buku tematika kalian. Teks yang berjudul Perjalanan ke Desa. Kita baca sama-sama ya. Perjalanan ke desa. Saat liburan, Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah. Tanpa disadari, mereka sampai di daerah pedesaan. Pohon-pohon menjulang bagi deretan raksasa berjajar. Ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga. Pemandangan yang sangat indah. Di ujung jalan, mereka berjumpa seorang tua, Pak Jajak namanya. Ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang. Untuk apa daun-daun kering itu, Pak? Tanya Dayu. Untuk pembuatan pupuk kompos. Ayo ikut Bapak ke kebun, jawab Pak Jajak. Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya. Di sana, Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi. Ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah. Pak Jajak bercerita bahwa daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk.
Caranya, sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak, ditumbuk dan didiamkan. Sekitar 2 bulan, campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos. Pupuk kompos ini disukai petani karena murah, mudah dibuat, dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen. Jelas Pak Jajak. Dari cerita ini tadi, Pak Jajak itu dia membuat pupuk kompos yang didapatkan dari campuran antara daun kering dan juga kotoran dari hewan yang sudah didiamkan selama kira-kira sekitar 2 bulan. Nah, yang dilakukan Pak Jajak ini adalah salah satu upaya agar lingkungan kita itu tetap terjaga, sehingga sumber daya alam bisa tetap seimbang. Jadi salah satu upaya untuk mencintai lingkungan. Nah, dari petualangan itu tadi, Dayu dan teman-temannya akan menjadi semakin peduli terhadap lingkungan. Tentunya kamu juga memiliki cerita tentang petualangan seru ya. Misalnya pengalaman kalian bekerja bakti, menanam pohon di sekitar rumah, ataupun di saat liburan ke rumah sanak saudara. Kalian bisa mengambil manfaat yang baik dari petualangan kalian, seperti pada cerita perjalanan ke desa ini ya. Anak-anak, tumbuhan dan hewan itu memberikan manfaat untuk manusia dalam kehidupan. Oleh karena itu, tumbuhan dan hewan ini harus kita rawat dengan baik, supaya kita juga bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Bagaimana sih ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Serta bagaimana sih ciri-ciri hewan yang terawat dan juga tidak terawat? Ayo kita cari tahu sama-sama. Ciri-ciri tumbuhan terawat dan tidak terawat. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan kerajinan, pakan ternak, dan obat. Tumbuhan perlu dirawat dengan baik agar subur. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat diantaranya daunnya berwarna hijau dan segar dan jelas tidak layu ya. Kemudian batangnya berwarna hijau, segar, kokoh dan tidak rapuh. Selain itu, tumbuhan juga tidak terserang hama dan penyakit sehingga tumbuhan tampak segar dan utuh. Pertumbuhan dari tumbuhan tadi juga harus normal. Daun dan batang tumbuh dengan cepat. Jumlah daun bertambah banyak, batangnya juga bertambah tinggi. Buah yang dihasilkan juga banyak dan bagus. Seperti apa sih gambar dari tumbuhan yang terawat itu? Ini adalah gambar tumbuhan yang terawat. Kalian bisa melihat di sini bunga-bunganya terlihat segar dan juga bagus. Daun-daunnya juga hijau. Kalian bisa sambil mengamati di sekitar kalian. Bagaimana tumbuhan di sekitar kalian? Apakah tumbuhan di sekitar kalian terawat? Itu tadi adalah ciri-ciri dari tumbuhan terawat ya. Nah, bagaimana kalau tumbuhan itu tidak terawat? Tumbuhan yang tidak terawat akan terserang hama dan juga penyakit, bahkan bisa jadi mati. Tumbuhan tersebut tidak dapat dimanfaatkan dan dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Ayo kita perhatikan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat berikut ini. Ciri-ciri tumbuhan tidak terawat. Tumbuhan yang tidak terawat itu mempunyai ciri-ciri diantaranya daunnya berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan juga mungkin dia layu. Kemudian batangnya berwarna kekuningan atau kecoklatan, mudah rapuh dan kering. Selain itu, tumbuhan itu juga mudah terserang hama dan penyakit sehingga biasanya permukaan daunnya berlubang-lubang. Kemudian pertumbuhannya juga tidak normal. Daun dan batang tumbuh dengan lambat. Jumlah daun hanya sedikit, batang tidak bertambah tinggi, buah yang dihasilkannya pun hanya sedikit dan tidak berbuah sama sekali. Itu tadi adalah ciri-ciri dari tumbuhan yang tidak terawat. Nah, coba perhatikan sekitar kalian. Adakah tumbuhan di sekitar kalian yang mempunyai ciri-ciri sama dengan ini? Tumbuhan yang tidak terawat? Seperti ini ya contoh gambar dari tumbuhan tidak terawat. Daunnya menguning dan juga kecoklatan, tampak layu dan juga dia terserang penyakit. Kelihatan tuh ada lubang-lubang pada daunnya. Jadi
Kalian coba perhatikan lingkungan kalian ya, adakah yang seperti itu? Nah, setelah kita belajar tentang ciri-ciri dari tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, bagaimana ciri-ciri dari hewan terawat dan tidak terawat? Tidak hanya tumbuhan yang perlu dirawat, hewan pun perlu dirawat ya. Hewan perlu kita rawat dengan baik, terutama hewan peliharaan atau yang disebut dengan ternak. Hewan yang terawat akan menjadikan hewan tersebut sehat. Nah, hewan yang sehat ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat, ataupun pembuat pakaian. Ayo kita pelajari sama-sama ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Kita mulai dari hewan yang terawat dulu ya. Ciri-ciri hewan terawat. Yang pertama, hewan yang terawat itu tubuhnya gemuk, tegap, dan kuat. Bulu-bulu atau rambut-rambutnya juga bersih karena sering dibersihkan. Dan juga ketika bulu atau rambut itu diusap, itu tidak mudah rontok. Nah, kulit hewannya juga bersih, tidak ada luka. Mata dari hewan peliharaan kita juga jernih, terang, dan bola matanya tidak keruh. Kotoran hewan juga tidak encer, tidak berlendir, dan juga tidak berdarah ya. Seperti ini penampakan dari hewan yang terawat. Coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah kalian mudah menemukan hewan-hewan yang terawat di lingkungan kalian? Sekarang, bagaimana ciri-ciri hewan yang tidak terawat? Ayo kita pelajari sama-sama ciri-ciri dari hewan yang tidak terawat. Hewan yang tidak terawat biasanya akan kurus dan mudah sakit ya. Apa saja sih ciri-ciri hewan yang tidak terawat? Kita perhatikan sama-sama ya. Hewan yang tidak terawat itu tubuhnya kurus dan cenderung lemas dan juga tidak bertenaga. Bulu ataupun rambutnya kotor dan kusam, dan jika diusap, bulu atau rambutnya itu rontok. Kemudian kulit hewan tersebut juga kotor dan terdapat luka. Matanya terkadang berair, bernanah, sehingga bola mata terlihat keruh, juling, bahkan buta. Kotoran hewannya juga encer dan berlendir, dan juga kadang berdarah loh. Nah, sekarang kalian bisa memperhatikan inilah penampakan dari hewan-hewan yang tidak terawat. Di situ ada yang berdarah, ada yang terluka, ada yang juga kelihatan kurus ya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya bagaimana cara membedakan tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Kalian bisa mengamati lingkungan sekitar kalian. Mana yang merupakan tumbuhan terawat dan hewan terawat, dan juga mana yang merupakan tumbuhan tidak terawat dan juga hewan yang tidak terawat. Sekarang saatnya kita berlatih. Dalam pembelajaran ini terdapat 2 tugas. Yang pertama, kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket tema 3 halaman 98. Buku paket tema 3 halaman 98. Yang seperti ini ya soalnya. Yang kedua, bagaimana cara mencintai lingkungan sekitar kalian? Berdiskusilah dengan orang tuamu untuk menemukan jawabannya. Itu tadi soal yang ada pada pembelajaran ini ya. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan selalu semangat ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.